Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini para jamaah sekalian menjadi landasan, menjadi dasar bagi wajibnya perintah berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan, juga mengutarakan dengan jelas di dalam ayat ini tujuan dari diwajibkannya puasa bagi orang-orang beriman, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Maksud Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan puasa ialah la'allakum tattaqun, agar hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, apakah orang yang bertakwa itu? Apakah ciri-cirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Maka siapakah orang yang bertakwa itu? Maka Allah menjelaskannya di dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah maupun senang. Para hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Berinfak merupakan salah satu amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan ganjaran yang besar, akan dibalas dengan balasan yang berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamasali habbah, seperti sebuah benih, ambatat sab'a sanabil, benih tersebut menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulir terdapat 100 biji. Jadi apabila kita total jamaah sekalian, totalnya adalah 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal hamba-hambanya yang berinfak 700 kali lipat.
Jadi umpamanya para hadirin sekalian, apabila kita menginfakkan 1.000 rupiah saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas 700 kali lipat menjadi 700.000 rupiah. Dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin sekalian belum tentu dalam bentuk uang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dalam bentuk nikmat yang lain. Nikmat kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Nikmat kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat kita mungkin memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Nikmat kita masih dapat merasakan kesehatan. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ternilai harganya. Jika di luar bulan Ramadan saja para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan 700 kali lipat bagi orang yang berinfak, maka bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang keutamaannya jelas melebihi bulan-bulan lainnya, yang dimana di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini terdapat malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Maka tentu saja balasannya lebih besar para hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ciri-ciri orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang yang menahan amarahnya. Menahan marah merupakan amalan yang nampaknya sepele, merupakan amalan yang nampaknya kecil, merupakan amalan yang nampaknya mudah. Namun kenyataannya sangat sulit untuk menahan marah ini para hadirin sekalian. Marah merupakan salah satu tipu daya setan dalam menghasut manusia, dalam menyesatkan manusia. Berapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam dosa ghibah karena marah. Berapa banyak manusia yang terjerumus mendolimi orang lain karena marah. Berapa banyak manusia yang na'udzubillah bahkan membunuh sesama manusia karena marah. Jadi marah ini tidak bisa dianggap sepele hadirin sekalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan momentum Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang salah satu cirinya adalah pribadi yang dapat menahan marah. Maka semoga ketika Ramadan nanti berakhir, kita dapat sama-sama menjadi pribadi pemaaf, pribadi yang dapat menahan marah, pribadi yang dapat memaafkan kesalahan orang lain, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ciri-ciri orang beriman berikutnya, orang-orang bertakwa berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah wal 'afina 'anin nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Memaafkan merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita teliti, apabila kita telaah 114 surat di dalam Al-Quran, 30 juz di dalam Al-Quran, keseluruhan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan hambanya untuk meminta maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan untuk memaafkan orang lain. Kenapa? Karena dengan memaafkan, maka orang yang menzolimi tersebut terbebas dari tuntutan, sedangkan kita mendapat pahala. Namun apabila kita tidak maafkan, maka nanti orang tersebut akan dihisab di akhirat, akan dihisab di yaumul qiyamah, akan dikurangi kebaikannya, atau mungkin akan ditambah dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semasa di dunia ia pernah menzalimi orang lain dan orang tersebut tidak memaafkannya. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW sedang membuat sebuah majelis bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Maka lewatlah seseorang. Orang tersebut membawa sendal, sedangkan jenggotnya masih basah dari air wudu. Kemudian orang tersebut melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian besoknya Rasulullah SAW membuat majelis lagi bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sama seperti yang kemarin, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Maka lewatlah lelaki yang kemarin, maka lewatlah orang yang kemarin sambil membawa sendalnya dan jenggotnya juga masih basah dari air wudu. Orang tersebut pun juga melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana dilakukannya kemarin. Pada hari ketiga, Rasulullah SAW kembali bermajelis lagi bersama para sahabatnya. Beliau bersabda seperti kemarin, dan lewatlah juga orang yang kemarin. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah penasaran, dia ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai seorang calon penghuni surga. Amalan istimewa apa yang dimilikinya? Apakah sholat malamnya?
atau puasanya, atau mungkin ia rajin membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah, maka sahabat ini mendatangi orang tersebut pada suatu malam. Kemudian ia berkata, "Wahai saudaraku, aku sedang ada masalah dengan keluargaku, maka izinkanlah aku untuk menginap di rumahmu." Maka orang tersebut mempersilahkan, silakan menginap berapa hari yang kamu mau, selama kamu masih ada masalah. Kemudian sahabat tersebut menginap 3 hari di rumah orang tersebut. Maka selama 3 hari itu ia memperhatikan amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai seorang calon penghuni surga. 3 hari sahabat tersebut menginap, ia tidak menemukan amalan istimewa apapun. Tadarusnya biasa saja, sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja. Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya, semuanya biasa saja. Maka pada hari ketiga, sahabat tersebut tidak dapat lagi membendung rasa keingintahuannya, tidak dapat lagi membendung rasa penasarannya. Akhirnya sahabat tersebut bertanya kepada orang itu, "Hai fulan, Rasulullah SAW menyebutmu sebagai seorang calon penghuni surga. Amalan istimewa apa yang kau lakukan sehingga engkau disebut langsung oleh Rasulullah SAW sebagai seorang calon penghuni surga?" "Karena selama saya menginap di rumahmu, saya melihat sholatmu biasa saja, tadarusmu biasa saja, bahkan puasamu biasa saja, dan amalan-amalanmu yang lain juga biasa saja." Maka orang tersebut menjawab, "Memang sholat saya biasa saja, puasa saya biasa saja, amalan-amalan saya juga semuanya biasa saja. Namun saya memiliki sebuah amalan istiqomah, amalan yang setiap hari saya lakukan, yaitu sebelum saya tidur, saya mengingat orang-orang yang telah menzalimi saya. Saya mengingat kesalahan-kesalahan saudara saya. Kemudian saya mengikhlaskan, memaafkan mereka semua, sehingga saya tidur pada malam itu tanpa ada rasa dendam. Saya tidur pada malam itu tanpa ada rasa marah. Saya tidur pada malam itu tanpa ada rasa ingin membalas ataupun menghisap mereka nanti di akhirat, karena saya telah memaafkan mereka semua." Hadirin sekalian, dari riwayat ini kita bisa lihat betapa dahsyatnya memaafkan, sehingga hanya dengan amalan memaafkan, orang yang sholatnya biasa saja, yang puasanya biasa saja, yang tadarusnya biasa saja, bahkan bisa masuk surga. Lantas apa korelasinya? Apa hubungannya para hadirin sekalian antara berpuasa dengan menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa pada hakikatnya ialah menahan hawa nafsu kita, para hadirin sekalian. Keseluruhan amalan-amalan tadi itu semuanya berkaitan dengan nafsu. Kebanyakan yang menghalangi orang dari berinfak ialah nafsu untuk memiliki harta kekayaan sebanyak-banyak di dunia. Kebanyakan orang tidak dapat menahan amarahnya karena memiliki nafsu untuk membalas orang lain, membalas kezaliman orang lain. Dan berapa banyak orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, maafkan kesalahan orang lain karena nafsu. Oleh karena itu para hadirin sekalian, puasa ini merupakan salah satu momentum yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cambuk, menjadi cemeti bagi kita agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dengan berpuasa, otomatis kita meningkatkan jiwa sosial kita, meningkatkan empati dan simpati sosial sesama kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih mudah untuk berinfak, sebagaimana ciri-ciri orang bertakwa tadi. Kemudian melalui puasa ini juga kita dapat belajar menjadi pribadi yang menahan marah. Kenapa? Karena marah merupakan salah satu perbuatan, salah satu dosa yang dapat mengurangi pahala puasa. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda demikian. Jadi para hadirin sekalian, puasa ini juga dapat mendidik kita untuk menjadi pribadi yang dapat menahan marah, pribadi yang dapat menahan emosi, serta menjadi pribadi yang dapat memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana ciri-ciri orang bertakwa ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran. Para hadirin sekalian, oleh karena itu marilah bersama-sama kita jadikan Ramadan ini, kita jadikan ibadah puasa ini sebagai momentum untuk sama-sama melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, agar kelak di akhir Ramadan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewajibkan puasa di dalam sebulan surat Al-Baqarah. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.